Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama perkenalkan, nama saya Azam Al-Basit. Saya dari kelas RKS 2B dengan NIM 43321011054. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas praktikum ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer. Oke, sebelumnya sudah diberikan suatu modul seperti ini. Disuruh membuat suatu topologi jaringan dengan data-data seperti berikut. Oke, nah langsung saja. Seperti ini, inilah contohnya. Oke, pada pembahasan kali ini kabel yang saya gunakan dalam topologi ini itu kabel strike, dan untuk port-portnya saya sudah taruh di sini. Ada fast Ethernet 0,0, 1,0, 6,0, 0,0, dan 1,0. Kenapa saya nggak menggunakan kabel cross? Karena kabel cross ini digunakan untuk device yang sama. Misalnya switch ketemu switch harus pakai kabel cross. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk penyetingan IP dan perangkat. Sebelumnya udah ada di sini IP masing-masing perangkat. Nah, di sini itu server. Nah, tinggal menginputnya, taruh ke sini. Dan untuk default gateway-nya sudah ada ini. Nah, ini. Kemudian pada PC tadi itu kan server ya. Jadi sama aja. Udah dikasih perangkatnya, udah dikasih tahu nama IP-nya. Tinggal kita nginputin aja ke sini. Ini default gateway-nya. Nah, ini masih ruangan A, ada ruangan B, ada ruangan C, ada gedung B dengan ruangan 1 dan ruangan 2. Nah, kurang lebih data-data ini semua diinput ke dalam topologi tersebut. Oke, selanjutnya penyetingan IP pada router. Kita bisa masuk lewat sini, lewat mana itu? Nih, kan di sini switch PT ini terhubung melalui fast Ethernet 0,0. Jadi kita masuk ke fast Ethernet 0,0, kemudian memasukkan default gateway-nya pada ruangan A. Hal yang sama juga terjadi di ruangan B, itu 1,0. Dan juga 6,0. Nah, oke. Oke, selanjutnya ada sedikit ringkasan, yaitu network address adalah address yang digunakan untuk mengenali suatu network pada internet. Kemudian ada default gateway yang berfungsi sebagai gerbang transit sebuah paket yang mau dikirim ke network lain. Selanjutnya ada subnet mask yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID dan menunjukkan letak suatu host berada di jaringan lokal atau luar. Selanjutnya ada IP address yang gunanya sebagai alamat identifikasi untuk komputer host dalam jaringan internet. Kemudian untuk melakukan apakah suatu device antar ruangan ini bisa terhubung atau enggak, langsung kita coba dengan metode ping. Oke. Di sini saya mengambil IP PC2 dan akan mengujinya di PC5. Ping. Oke, hasilnya berhasil. Cuma ada request timeout. Request timeout. Kita coba lagi. Oke, semuanya bisa. Artinya sudah bisa terhubungkan antara perangkat beda ruangan. Selanjutnya untuk beda gedung. Ini gimana ini ceritanya? Oke, kita coba saja. Salah.
Nah ini. Ping. Oke, terhubung. Kita coba lagi. Oke, udah terhubung semua. Nih, paket send 4, receive 4, lost 0. Oke, tandanya sudah terhubung. Oke, selanjutnya untuk melakukan penyetingan pada router, bentar, saya akan ubah dulu. Nah, di sini saya sudah mengganti hostname saya jadi Azam Al-Basit, yaitu ada cara seperti ini. Bentar, saya akan tunjukkan. Nah ini, yang pertama kan default hostname-nya router ya. Kemudian kita masuk ke mode exec, kemudian tekan ketik enable. Setelah itu ketik lagi configure terminal. Nah, kemudian masukkan komen hostname dan nama hostname yang ingin kita input. Kemudian enter, nggak ada, kemudian udah berhasil, kemudian exit. Nah, makanya hasilnya seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya membuat banner MOTD atau pesan gitu sebelum melakukannya. Kayak gini. Nah, ini yang dilarang, yang tidak memiliki akses dilarang masuk. Nah, itu caranya kita masuk lagi ke configure terminal, kemudian banner, ketik komen banner MOTD, kasih tanda bintang, jangan lupa. Yang tidak memiliki akses dilarang masuk. Nah, kemudian Ctrl Z untuk exit atau keluar. Selanjutnya yaitu membuat password sama, yang membedakan cuma ini aja. Enable secret. Ini passwordnya. Saya menginput kunci, kemudian enter, kemudian exit dengan Ctrl Z. Dan selanjutnya untuk menampilkan hasil konfigurasinya yaitu show running config. Nah, ini akan muncul juga. Atau saya coba aja sekarang. Masuk ke enable. Show Nah, kurang lebih seperti ini. Tekan spasi untuk melanjutkan. Nah, oke, sudah selesai. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk menyimpan hasil konfigurasinya itu kita bisa melakukan dengan perintah apa tadi? Ini copy running config startup config. Nah, kemudian nanti ada muncul output ini, kita tinggal enter aja, enter lagi. Nah, nanti kemudian show start. Nah, untuk menampilkan yang tersave tadi. Nah, hal yang sama juga terjadi di router cabang. Nih, di router ini. Nah, ini. Nah, kalau menyimpan ini ada dua cara. Yang pertama ada yang tadi, copy, apa tadi? Copy running config, startup config. Kemudian ada flash, namanya. Dilakukan jika environment ini yang tadi itu. Apabila environment-nya korup atau nggak tersimpan gitu. Nah, nih, ini caranya tadi. Ini caranya. Oke, kurang lebih sekian saja video dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata.
pengucapan yang tidak baik, suara-suara yang terdengar dari luar, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.